Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Ariska Salsabila dari Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Jember. Di sini saya akan membahas permasalahan lahan yang terjadi pada sektor pertanian. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi alam yang melimpah. Potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah berupa sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya laut, bahkan keragaman flora dan fauna. Keberagaman potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan lahan sangat minim, dan sebagian besar mengeksploitasi lahan secara berlebihan tanpa mementingkan kelangsungan hidup flora, fauna, dan manusia itu sendiri ke depannya. Sehingga hal tersebut menciptakan permasalahan mengenai sumber daya lahan. Permasalahan dalam sumber daya lahan adalah degradasi lahan, alih fungsi lahan, kompetisi penggunaan dan fragmentasi lahan yang berakibat menurunnya produktivitas hasil pertanian. Permasalahan lahan dalam sektor pertanian. Yang pertama ada degradasi lahan, yang kedua alih fungsi lahan, yang ketiga kompetisi penggunaan dan fragmentasi lahan. Degradasi lahan. Sektor pertanian mendefinisikan degradasi lahan sebagai proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, biologi. Pada dasarnya, degradasi lahan disebabkan karena adanya penggunaan dan/atau pengelolaan lahan yang kurang tepat. Degradasi lahan biasanya dimulai dengan adanya konversi atau alih fungsi penggunaan lahan dari lahan hutan untuk keperluan lain. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, sampai tahun 2003 terjadi alih fungsi lahan sebesar 1,6 juta hektar per tahun. Pada lahan pertanian khusus, pada lahan pertanian, khususnya pertanian di lahan kering, degradasi lahan utamanya terjadi karena adanya erosi tanah yang dipercepat, penggunaan mesin-mesin pertanian, dan pemakaian bahan kimia pertanian yang berlebihan. Alih fungsi lahan. Menurut Irawan 2005, alih fungsi lahan disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adanya pembangunan kawasan perumahan, industri di suatu alokasi alih fungsi lahan membuat aksesibilitas lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pembangunan perumahan dan juga industri, sehingga mendorong permintaan lahan oleh investor atau spekulan tanah yang membuat harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, meningkatnya harga lahan membuat petani tergiur untuk menjualnya. Berbagai kebijakan sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah, namun implementasinya masih belum berhasil dikarenakan kurangnya dukungan data dan minimnya sikap-sikap proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan. Menurut Nasution 2003, terdapat 3 kendala mendasar mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana. Yang pertama, adanya kendala koordinasi kebijakan. Yang kedua, adanya kendala pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, adanya kendala konsistensi perencanaan. Kompetisi penggunaan dan fragmentasi lahan. Kompetisi dalam penggunaan lahan ini akan sulit dihindari, karena setiap sektor memiliki peran penting terhadap semua aspek. Selain itu, fragmentasi lahan menjadi hal yang sering terjadi khususnya di daerah pedesaan,
Fragmentasi lahan ini terjadi sebagai akibat dari petani yang kurang mampu yang dahulunya memiliki lahan walaupun sedikit karena tekanan struktural ekonomi sehingga harus melepas hak kepemilikan lahannya, baik itu dijual maupun dengan menyewakannya. Selain itu, proses alih penguasaan atau kepemilikan lahan usaha tani dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan suatu proses alamiah yang menyebabkan fragmentasi lahan. Strategi dalam mengatasi permasalahan pada sektor pertanian. Yang pertama adalah strategi degradasi lahan. Terdapat dua jenis program pemerintah dalam penanganan lahan terdegradasi yang cukup menyeluruh di seluruh Indonesia, yaitu Gerhan dan PUKLT. Gerhan merupakan suatu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terkoordinir dengan mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah tertentu. Dalam implementasinya, Gerhan bertujuan mewujudkan perbaikan lingkungan dan rehabilitasi lahan untuk menanggulangi bencana banjir, tanah longsor, kekeringan secara terpadu. PUKLT. Tujuan dari PUKLT adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan usaha tani terpadu berbasis konservasi lahan, meningkatkan produktivitas lahan, produksi usaha tani dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Memperbaiki dan mempertahankan kelestarian sumber daya lahan pertanian potensial mengalami degradasi lahan pada daerah aliran sungai. Selain itu, ada juga beberapa cara untuk mengatasi degradasi lahan, seperti penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bersifat in situ. Yang kedua, teknologi konservasi tanaman penutup. Yang ketiga, teknik konservasi tanah vegetatif. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yang bersifat in situ itu seperti teknologi yang diperlukan adalah kerapatan tanaman, karena kerapatan tanaman berhubungan dengan erosi dan longsor. Untuk penutup tanah itu merupakan untuk menambah bahan organik juga sebagai penghambat benturan langsung terhadap air hujan. Teknik konservasi vegetatif itu seperti menanam pembuat teras rumput gajah dan pembuat teras irigasi. Strategi dalam penanganan alih fungsi lahan. Yang pertama ada memperkecil terjadinya konservasi lahan, yaitu dengan melihat dua sisi, yaitu penawaran dan sisi permintaan. Mengendalikan kegiatan konservasi lahan dengan membatasi konservasi lahan yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja, dan mempunyai tujuan fungsi lingkungan tinggi. Yang ketiga, instrumen pengendalian lahan sawah melalui instrumen yuridis dan juga non-yuridis. Yang keempat, memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan dengan mengurangi intensitas faktor yang dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Yang kelima, mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan. Yang keenam, menanggulangi dan menetralisir dampak negatif alih fungsi lahan. Strategi penanganan kompetensi dan penggunaan fragmentasi lahan. Fragmentasi adalah lahan pertanian yang berpencar-pencar dan atau tidak satu lahan yang utuh. Suatu strategi dalam mengatasi fragmentasi lahan tersebut adalah dengan menerapkan corporate farming. Corporate farming merupakan kegiatan penggabungan lahan usaha tani secara bersama-sama dan kerjasama ekonomi kelompok tani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengolahan lahan dengan sehampaan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing. Tujuan dari penerapan pengembangan corporate farming yaitu mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri berkesinambungan dalam pengelolaan lahan secara koorperasi. Kesimpulan, banyaknya permasalahan pada lahan berimplikasi terhadap produksi dalam bidang pertanian, juga berdampak pada lingkungan sosial,
fisik, dan adat budaya masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain degradasi lahan, alih fungsi lahan, kompetisi penggunaan, dan fragmentasi lahan. Dampak dari terjadinya permasalahan lahan tersebut dinilai serius dapat menghilangkan lahan produktivitas, sehingga menambah permasalahan dalam program ketahanan pangan. Dengan adanya permasalahan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya permasalahan lahan. Di samping strategi-strategi yang telah disebutkan di atas, perlu juga adanya dukungan dari pemerintah untuk melakukan konservasi lahan dan aturan-aturan untuk mengatasi permasalahan lahan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.